Hai guys, kompetisi sains nasional 2021 sudah di depan mata nih guys. Buat adik-adik dan bapak ibu guru, udah pada tahu kapan KSN? Syaratnya apa saja? Lalu ada berapa tahapan atau babak sih? Yuk kita bahas berdasarkan Juknis dari Pusat Prestasi Nasional. Kompetisi Sains Nasional atau yang biasa disingkat dengan KSN adalah ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Sebelumnya, KSN dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Peserta KSN. Peserta adalah warga negara Indonesia. Kemudian, peserta didik kelas 4, 5, dan 6, SD atau MI, atau yang sederajat di tahun ajaran 2021/2022 dengan usia maksimal 13 tahun pada 1 Juli 2021. Selanjutnya, peserta memiliki kompetensi di bidang matematika atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian, peserta belum pernah meraih medali emas pada KSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada bidang yang sama. Lalu, peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada lomba tingkat internasional, yaitu International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO dan International Mathematics Competition atau IMC pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, peserta diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti tahapan penyisihan. Sekolah hanya dapat mengirimkan paling banyak satu peserta untuk bidang matematika dan satu peserta untuk bidang ilmu pengetahuan alam, dibuktikan dengan surat keterangan sekolah. Dan selanjutnya, peserta memiliki kompetensi di bidang matematika atau IPA. Alur registrasi KSN. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran Lomba Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada laman sd.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Lalu, pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta KSN SD secara akurat dan benar. Kemudian, sekolah memastikan data NISN peserta telah terupdate. Selanjutnya, sekolah mengunggah fakta integritas atau surat pernyataan siswa, surat keterangan sekolah, dan surat pendamping pada laman pendaftaran. Kemudian, format mengunggah fakta integritas atau surat pernyataan siswa, surat keterangan sekolah, dan surat pendamping dapat diunduh pada laman pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Berikut ini jadwal KSN SD tahun 2021. Yang pertama, sosialisasi KSN SD tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Selanjutnya, virtual meeting dan penjelasan teknis Puspernas dengan daerah pada bulan Juni 2021. Kemudian, pendaftaran peserta KSN SD pada bulan Juni 2021. Lalu, uji coba aplikasi dan simulasi kompetisi dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Selanjutnya, seleksi tahap penyisihan peserta KSN SD dilaksanakan pada bulan September 2021. Kemudian, virtual meeting dan penjelasan tingkat nasional KSN SD dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Lalu, pelaksanaan tingkat nasional peserta KSN SD dilaksanakan pada bulan November 2021. Penjelasan tahap penyisihan. Prosedur pelaksanaan pada tahap penyisihan. Yang pertama, setiap satuan pendidikan diwakili oleh paling banyak satu orang peserta didik untuk bidang matematika dan satu orang peserta didik untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, tahap penyisihan KSN SD tahun 2021 dilaksanakan secara daring atau online. Selanjutnya, tahap penyisihan dapat dilakukan di sekolah maupun dari rumah
dan tetap melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, Pusat Prestasi Nasional menetapkan jumlah peserta KSNSD tahun 2021 yang akan lolos ke tingkat nasional sebanyak 272 peserta didik untuk setiap bidang yang berasal dari 34 provinsi. Kemudian, Pusat Prestasi Nasional tidak melaksanakan pelaksanaan babak penyisihan ulang atau susulan. Selanjutnya, penilaian peserta yang lolos ke tingkat nasional didasarkan pada mekanisme peringkat nasional dan kuota peringkat nilai tertinggi pada masing-masing provinsi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 136 peserta didik berdasarkan ranking nasional hasil seleksi tahap penyisihan dengan jumlah maksimal setiap provinsi sebanyak 6 peserta didik. Kemudian, 4 peserta didik wakil masing-masing provinsi diambil dari peringkat tertinggi provinsi, sehingga setiap provinsi dapat diwakili oleh minimal 4 dan maksimal 10 peserta didik untuk masing-masing bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam berdasarkan hasil penilaian seleksi tahap penyisihan. Kemudian, peserta yang lolos ke tingkat nasional untuk setiap bidang akan dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan akan mengikuti seleksi KSNSD tahun 2021 tingkat nasional. Selanjutnya, Pusat Prestasi Nasional mengumumkan hasil tahap penyisihan melalui laman website Pusat Prestasi Nasional. Mekanisme dan soal. Satuan pendidikan melakukan pendaftaran atau registrasi secara daring atau online pada website Pusat Prestasi Nasional. Kemudian, Pusat Prestasi Nasional memberikan akun kompetisi kepada peserta yang telah terdaftar. Selanjutnya, pelaksanaan seleksi KSNSD tahun 2021 tahap penyisihan diselenggarakan secara daring atau online. Selanjutnya, peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan KSNSD tahun 2021 sebagai berikut. Waktu pelaksanaan selama 60 menit untuk masing-masing bidang kompetisi. Lalu, soal untuk bidang kompetisi sebagai berikut. Matematika terdiri dari 30 soal pilihan jamak. Dan ilmu pengetahuan alam terdiri atas 70 soal pilihan jamak. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains, kalkulator, tabel, atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku kamus bahasa Inggris Indonesia dan kamus bahasa Indonesia Inggris. Lalu, peserta tidak diperkenankan juga untuk meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal. Dan selanjutnya, panitia pusat melakukan pemeriksaan dan penilaian jawaban seleksi tahap penyisihan. Proses penilaian tahap penyisihan. Proses penilaian tahap penyisihan dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut. Bidang kompetisi matematika. Pertama, penilaian soal pilihan jamak mengikuti aturan sebagai berikut. Jika jawaban benar, maka mendapatkan poin plus 4. Jika jawaban salah, maka mendapatkan poin minus 1. Jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin. Lalu, skema pengolahan skor akhir peserta matematika sebagai berikut. Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah, lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Bobot soal pilihan jamak ditetapkan sebagai berikut. Jenis soal mudah, jumlahnya 8 soal, bobotnya 1. Lalu, jenis soal sedang, jumlahnya 14 soal dengan bobot nilai 1,25. Lalu, jenis soal sulit, jumlahnya 8 soal dengan bobot nilai 1,5. Kemudian, skor akhir sama dengan 4 dikali jawaban benar dikali bobot ditambah jumlah jawaban salah dikali minus 1. Skor akhir akan dijadikan dasar pemeringkatan
untuk menentukan peserta yang akan lolos ke tingkat nasional. Selanjutnya, skor maksimum yang diperoleh peserta adalah 150. Selanjutnya, pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan provinsi. Proses penilaian tahap penyisihan bidang kompetisi ilmu pengetahuan alam. Pertama, penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut. Jika jawaban benar, mendapatkan poin plus 4. Jika jawaban salah, mendapatkan poin minus 1. Jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin. Selanjutnya, skor nilai dari hasil pengerjaan seleksi tahap penyisihan atau skor mentah akan diolah menggunakan metode pembobotan per butir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan skor akhir peserta. Skema pengolahan skor akhir peserta ilmu pengetahuan alam. Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah, lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Skor yang didapatkan adalah skor mentah. Skor mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua, yaitu berbasis bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matriks tingkat kesulitan soal sebagai berikut. Yang pertama, jenis soal mudah sebanyak 20 soal dengan bobot 1. Selanjutnya, jenis soal sedang dengan jumlah 20 soal dengan bobot 1,25. Selanjutnya, jenis soal sulit sebanyak 30 soal dengan bobot 1,5. Selanjutnya, akan dilakukan pengolahan tahap ketiga, yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak dengan matriks sebagai berikut. Waktu pengerjaan lebih dari 0 detik dan kurang dari 15 detik dengan poin 1,75. Lalu, waktu pengerjaan lebih dari 15 detik dan kurang dari 30 detik dengan poin 1,50. Selanjutnya, waktu pengerjaan lebih dari 30 detik dan kurang dari 45 detik dengan poin 1,25. Kemudian, waktu pengerjaan lebih dari 45 detik dengan poin 1. Selanjutnya, setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan skor akhir. Pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan provinsi. Tahap nasional KSN 2021. Tahap nasional. Tingkat nasional KSN SD tahun 2021 dilaksanakan secara daring atau online. Tingkat nasional dapat dilakukan di sekolah maupun dari rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, jumlah peserta pada tingkat nasional sebanyak 272 peserta didik per bidang kompetisi. Kemudian, juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut. Hasil tes teori terbaik atau best theory, lalu eksplorasi terbaik atau best exploration, dan peserta terbaik atau best overall bidang matematika. Selanjutnya, hasil tes teori terbaik atau best theory, kemudian observasi terbaik atau best observation, dan peserta terbaik atau best overall untuk bidang IPA. Lalu, juri menetapkan para juara pada masing-masing bidang kompetisi sebanyak 10 orang mendapatkan medali emas, 20 orang mendapatkan medali perak, dan 30 orang mendapatkan medali perunggu. Lalu, juri menetapkan peserta peringkat 61 sampai 100 mendapatkan predikat harapan atau honorable mention. Selanjutnya, Pusat Prestasi Nasional menetapkan para juara KSN SD tahun 2021 melalui surat keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan mengumumkan hasilnya. Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 tingkat nasional diselenggarakan secara daring atau online. Peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 sebagai berikut. Bidang kompetisi matematika. Kompetisi hari pertama. Soal 1. Tipe soal isian singkat sebanyak 22 soal dengan waktu 60 menit.
Lalu, istirahat selama 30 menit. Selanjutnya, soal 2. Tipe soal uraian. Sebanyak 10 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Lalu, kompetisi pada hari kedua. Tipe soal eksplorasi sebanyak 8 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit. Selanjutnya, bidang kompetisi ilmu pengetahuan alam. Kompetisi pada hari pertama, soal 1, pilihan jamak sebanyak 60 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian, istirahat selama 30 menit. Selanjutnya, soal 2 berupa tipe isian singkat dengan jumlah soal 50 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Lalu, kompetisi pada hari kedua. Kompetisi hari kedua berbasis video observasi dengan waktu pengerjaan 90 menit. Proses penilaian tingkat nasional. Proses penilaian KSNSD tahun 2021 tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut. Bidang kompetisi matematika. Tipe soal isian singkat. Jawaban benar mendapatkan skor 1. Jawaban salah atau tidak menjawab mendapatkan skor 0. Skor total isian singkat maksimal 22 dikali 1 sama dengan 22. Lalu, tipe soal uraian. Skor maksimal 3 untuk setiap soal. Skor total uraian maksimal 10 dikali 3 sama dengan 30. Lalu, tipe soal eksplorasi. Skor maksimal 6 untuk setiap soal. Skor total maksimal eksplorasi maksimal 8 dikali 6 sama dengan 48. Selanjutnya, nilai total peserta diperhitungkan dengan menjumlahkan skor total isian singkat, skor total uraian, dan skor total eksplorasi. Bidang kompetisi ilmu pengetahuan alam. Tingkat nasional KSNSD tahun 2021 bidang IPA terdiri dari 3 bentuk tes, yaitu tes 1, tes 2, dan tes 3. Tes 1. Tes 1 berupa pilihan jamak sebanyak 60 soal. Tes menggunakan aturan sebagai berikut. Jika jawaban benar, maka mendapatkan poin plus 4. Jika jawaban salah, maka mendapatkan poin minus 1. Jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin. Skor nilai dari hasil pengerjaan tes 1 atau skor mentah akan diolah menggunakan metode pembobotan per butir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan skor akhir peserta. Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah, lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Skor yang akan didapatkan adalah skor mentah. Skor mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua, yaitu berbasis bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matriks tingkat kesulitan soal sebagai berikut. Jenis soal mudah sebanyak 10 soal dengan bobot 1. Jenis soal sedang sebanyak 20 soal dengan bobot 1,25. Jenis soal sulit sebanyak 30 soal dengan bobot 1,5. Selanjutnya, akan dilakukan pengolahan tahap ketiga, yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak, dengan matriks sebagai berikut. Waktu pengerjaan lebih dari 0 detik dan kurang dari 15 detik, dengan poin 1,75. Lalu, waktu pengerjaan lebih dari 15 detik dan kurang dari 30 detik, dengan poin 1,50. Selanjutnya, waktu pengerjaan lebih dari 30 detik dan kurang dari 45 detik dengan poin 1,25. Kemudian, waktu pengerjaan lebih dari 45 detik dengan poin 1. Selanjutnya, setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan skor akhir. Pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan provinsi. Tes 2 pada bidang ilmu pengetahuan alam.
Tes 2 berupa isian singkat sebanyak 50 soal. Tes menggunakan aturan sebagai berikut. Jenis soal mudah sebanyak 10 soal dengan bobot 1. Jenis soal sedang sebanyak 16 soal dengan bobot 1,25. Jenis soal sulit sebanyak 24 soal dengan bobot 1,5. Proses penilaian tes 3 pada bidang kompetisi IPA. Tes 3 berbasis eksperimen dan pendekatan konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini. Bentuk tes, peserta akan mendapatkan beberapa tayangan video dengan beragam topik IPA. Kemudian akan disajikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan tayangan video tersebut. Berikut ini pelaksanaan tes 3. Waktu pengerjaan termasuk durasi video dan soal selama 90 menit. Bentuk pertanyaan esai, jumlah soal 10 butir dengan nilai maksimal 100. Nilai total peserta diperhitungkan dengan persentase skor tes 1 25%, skor tes 2 35%, dan skor tes 3 40%. Yuk persiapkan diri untuk berkompetisi. Jika perlu bantuan persiapan, bisa hubungi Abak Academy. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe ya guys. Bye-bye.